Alhamdulillah. Dan pastinya kita juga doakan juga ya untuk teman-teman kita yang mungkin di rumah lagi sakit, kita Iya. doakan biar cepat Atau disembuhkan. keluarganya ya, Ya, atau keluarganya lagi keluarganya, sakit. benar. Itu kita doakan semoga semua diberikan kesembuhan, dijadikan sebagai penggugur dosa, Amin. diangkat derajatnya juga, Masya Allah. Benar banget. Dan pastinya juga kita juga harus berterima kasih nih ya Iya, atas kemudahan Allah kita bisa berkumpul hari ini. betul Ya. banget ya. Jadi kita seburukkan syukur kita kepada Allah dengan kita juga bersyukur atau berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kita. Benar. Ada Tamir Masjid Agung Al-Azhar, Masjid, betul. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, Ya. YPI Al-Azhar, dan juga ada Asia, alumni Sekolah Islam Al-Azhar, dan juga ada Kajian Islam Asia, Ya, ada forum dan juga komunikasi tadi iya, ya. dan juga terima kasih kepada Forum Ya. Komunikasi Jamiah Al-Azhar Pusat. Terima Dan kasih juga juga tentunya panitia. Panitia, pastinya. Masya Allah, panitia yang dari asar tadi, dari Bada Zuhur ya, udah ada Udah yang zuhur, moto-moto udah sini. ada untuk kita bikin bazar di bawah ya Iya, kan. Alhamdulillah. Terus bisa kita setting dan sebagai alhamdulillah Allah mudahkan semua. Iya. Dan terima kasih juga untuk komunitas Tuli yang sudah datang. Iya, Alhamdulillah Majelis Taklim Tuli hadir sekarang, Masya Allah, dengan JBI-nya, juru bahasa isyaratnya. Benar Dan juga sekali. tentunya terima kasih buat brothers and sisters kalian Ya. yang selalu istiqomah hadir di sini ya. Masya Allah. Istiqomah di awal bulan nih berarti ya. Awal bulan, tapi tengah pekan tetap aja bro. Tengah pekan tuh Benar. penatnya emang Penat agak-agak tetap- beda ya. Tetap kalau itu mah penat mah tiap hari ya. Kalau nggak mau penat mah di surga. Ya amin, Ya, amin, amin. Semoga kita masuk surga ya semuanya Ya, amin. insyaallah. Dan tentunya salat dan Amin. salam. Benar. Semoga selalu dicurahkan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada para istri beliau, kepada keluarga beliau dan keturunan beliau, Ya. kepada para sahabat beliau dan para Benar. ulama yang mengikuti jejak beliau dan juga kepada umat-umatnya. Ya. Semoga kita semua termasuk dalam situ ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan gimana ya? Kita hari ini udah di Akhir awal tahun nih, bro. bulan Awal bulan menjelang dan akhir tahun. Iya. Akhir tahun yang biasanya kita semakin semangat ya harusnya ya. Seharusnya makin semangat Semangat dan untuk mengaji lagi, betul, menggali ilmu iya, lagi ya. Betul. Kalau kita nggak Akidah pernah kita tahu nih insya Allah banyak goncangan ya akhir tahun ya. Benar Biasanya- banget. Biasa biasanya akhir gitu. tahun banyak acara-acara yang tidak perlu kita datang ya sebenarnya. Iya. Nah, Nggak boleh, bukan nggak perlu. nggak boleh. Nggak Iya boleh, benar. Masya Dan masih banyak acara-acara bermanfaat yang bisa kita Betul. datengin karena seperti topik kita hari ini ya. Iya. Karena sebuah acara itu bisa menjadi Pengundang bencana. pengundang bencana. Masya Allah. Insya Allah materi akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haris Abu Naufal. Ya. Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita di sini. Baru sampai di Jakarta siang ini ya. Siang ini. Benar. Ya semoga Allah mudahkan, Allah berikan kekuatan beliau untuk menyampaikan materinya nanti. Dan Amin. juga kita himbau kepada para jamaah sekalian, brothers and sisters untuk tidak merekam ya. dalam bentuk apapun, audio, video ataupun fotografi, still image, jangan ya. Benar, karena Insya Allah kita kita ada ada rekaman ya kok. Ada rekamannya di @darabanians. Jadi langsung aja follow dan subscribe. Iya. Ya. Siapa ya? Itu gambarnya bukan ya, gambar poster kita kan orang moto itu, bukan, gak ada hubungannya sama itu. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Yang pasti sebelum kita mulai kajian ya, ada Iya. kita ini dulu nih, penyegaran dulu. Oh iya betul. Penyegaran dulu. Antum antum kan kemarin nggak datang. Gak ada hubungannya. Oh nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Yang baru pertama kali datang aja kali ya. Benar. Ada yang baru pertama kali datang ke TR gak hari ini? Drabanias. Darabanians teman-teman brother Brothers, sisters yang baru pertama kali datang. datang hari ini. Masya Pertama Allah. kali. Silakan di 5 satu, orang ada pertama tunjuk tangan. Sebelah kiri Baju merah, 2, 3, 2, belakang 3, 4, 5. 4, 5. Dah cukup. Cukup ya? 5. Cukup, Untuk oke. sisters ada 5 orang yang pertama belum pernah Tuh datang. maaf mana? Langsung ya. Oh majelis yang maju Tuli, ini, boleh. majelis Nah. taklim tulis 1 orang juga Boleh. baru datang. 6 orang nggak apa-apa. 6 orang, oke. Nanti 6 orang ini terus satu saudara kita yang dari majelis taklim tuli setelah pengajian ke backstage ya. Backstage ya, benar. Insya Allah diberikan hadiah di situ. Siap. Kalau gitu mungkin udah jam 8 ya, kita langsung mulai aja kali ya. Iya boleh. Benar. Boleh. Langsung aja kita undang gurunda kita ya. Iya. Untuk maju ke depan. Ustaz Silakan. Haris Abu Naufal Cek. Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, khair. apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz, Nah, kita sudah berada di penghujung akhir tahun ya Ustaz ya. Yang dimana biasanya akhir tahun tuh banyak sekali acara-acara yang dibikin. Kemudian nggak cuma acara sih Ustaz ya, kita juga kemarin baru aja terkena musibah bencana ya. Yang dimana itu juga dibaliknya sebelumnya ada berbagai acara yang mengundang sebuah bencana Ustaz. Musibah. Kira-kira boleh Ustaz dipaparkan Baik. dari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di yaumul qiyamah yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika manusia dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah, Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan matahari dengan dalam jarak 1 jengkal. Ada di antara manusia yang keringatnya itu menenggelamkan dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhabarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, yub'atsun nasu yaumal qiyamah, manusia nanti dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah dalam keadaan mereka tidak disunat, dalam keadaan dia tidak memakai sendal, dan dalam keadaan dia telanjang. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, bukankah seseorang akan melihat aurat yang satu dengan aurat yang lainnya? Karena di pikiran Aisyah radhiyallahu taala anha enggak mungkin kita berada dalam satu tempat yang telanjang. Itu sesuatu yang enggak mungkin, mustahil. Ya, bahkan ketika terjadi tsunami di Aceh beberapa puluh tahun yang lalu, itu masih sempat ya ambil televisi, masih sempat ambil emas yang dia simpan, masih sempat ambil sarungnya, masih sempat ambil jilbabnya. Tapi ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi dan keadaan di yaumul qiyamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Aisyah, hari kiamat adalah hari yang mengerikan. Saking ngerinya hari tersebut, maka ya seseorang tidak sempat untuk melihat aurat yang satu dengan aurat yang lainnya. Demikian kondisi dan keadaan. Bahkan para nabi dan para rasul didatangi oleh manusia dalam keadaan mereka ya galau, apakah mereka akan masuk surga ataukah mereka akan masuk neraka. Karena hal yang paling membuat kita bosan, jenuh adalah menunggu. Ini penantian, apakah akan masuk surga ataukah masuk neraka. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Nuh, mereka mendatangi Nabi Adam, mereka mendatangi Nabi Musa, mereka mendatangi Nabi Allah Ibrahim, mereka mendatangi Nabi Isa. Mereka mengatakan, wahai para nabi, berdoalah dan mohonlah kepada Allah agar Allah segerakan melakukan persidangan. Kemudian nabi-nabi tersebut mereka mengangkat tangan. Aku bukan orang yang pantas untuk kalian minta tolong. Nabi Ibrahim, beliau menyampaikan udzur beliau, saya pernah melakukan tauriyah. Ketika ada seorang raja pada waktu itu bertanya tentang siapa perempuan tersebut, Nabi Ibrahim berkata, ini adalah saudara saya. Padahal itu istri beliau. Secara hukum Islam itu nggak ada masalah seseorang melakukan tauriyah, bukan takiyah ya, tauriyah. Ya, tetapi karena satu kesalahan yang sebenarnya itu bukan dosa, Nabi Allah Ibrahim tidak berani mengangkat wajahnya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Musa. Beliau pernah memukul seseorang tanpa sengaja, kemudian orang tersebut meninggal. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam. Mereka para nabi, mereka para rasul yang sudah dijamin masuk surga. Ya, bagaimana lagi keadaan kita para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, mungkin hari ini kita masih bermaksiat. Hari ini kita masih malas beribadah. Kalau seandainya pun kita beribadah, kita ingin diakui ibadahnya kita. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi kita pada hari itu. Namun Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Ada 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan kelak di yaumul qiyamah yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Rabbul Alamin. Di antaranya kata Rasulullah SAW, asyab, pemuda yang dia menggantungkan hatinya kepada masjid.
Para pemuda yang rindu untuk datang ke rumah Allah. Para pemuda yang rindu untuk ruku dan sujud kepada Allah. Para pemuda yang ingin mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah banyaknya para pemuda hari ini, jangankan kita berbicara mengerti tentang pokok-pokok agama, arah kiblat pun mereka nggak ngerti. Arah kiblat pun dia nggak ngerti. Apalagi kita berbicara tentang rukun Islam, berbicara tentang rukun iman. Maka ada orang-orang yang lemah seperti kita. Ada orang-orang yang mungkin kita masih berbuat dosa, masih berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala memilih kita dan mengeluarkan kita dari sekian banyak manusia yang mereka tidak peduli dengan urusan agama mereka. Ini sebuah nikmat yang harus kita pegang, teman-teman semuanya. Ini anugerah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan pernah kalian bersedih, kata Allah. Jangan pernah kalian merasa kerdil, kalian jangan pernah merasa hina di depan orang-orang yang mereka hanya mencari dunia. Di depan orang-orang yang hanya memuaskan hawa nafsu mereka, syahwatnya mereka. Antara satu perempuan dengan perempuan yang lainnya. Antara satu dosa dengan dosa yang lainnya. Apa yang membuat kita minder dengan mereka? Apa yang membuat kita kerdil di hadapan mereka? Ya, justru kita kasihan sama mereka. Kita iba dengan mereka. Mereka tinggal di bumi Allah. Mereka menikmati kenikmatan yang datang dari Allah. Mereka makan rezeki dari rezeki Allahur Rabbul Alamin. Mereka menghirup oksigen yang datang dari Allah. Tetapi kemudian mereka bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Bukankah ini sebuah kezaliman? Bukankah ini sebuah kebodohan? Bukankah ini sebuah kejahilan? Nah, kalau kita menyadari ini sebuah kejahilan dan kebodohan, ya apa yang membuat kita cemburu dengan mereka? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah. Jangan kalian bersedih, jangan kalian merasa kerdil. Kalian adalah orang-orang yang tinggi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kalian adalah orang-orang yang beriman. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sejarah telah membuktikan. Dalam sejarah Islam, para pemuda yang mereka fokus dengan agamanya. Pemuda yang mereka duduk di masjid. Pemuda-pemuda yang mereka duduk mendengar ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepertiga dunia berada di bawah kaki mereka. Sementara surga ada dalam genggaman mereka. Inilah ya idola seorang muslim. Ini idola seorang muslimah. Cita-cita bisa masuk surga, cita-cita bisa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana tadi tersampaikan, bulan Desember adalah bulan yang selalu kita mendengar adanya bencana. Ya, belum satu selesai bencana, muncul bencana yang lainnya. Ya, belum hilang rasa sedih orang-orang yang ditimpa musibah. Tiba-tiba kita mendengar ada musibah yang lainnya. Ada apa dengan bulan Desember ini? Apakah ini namanya bulan kualat? Apakah ini bulan sial? Ya, tidak ada dalam Islam itu bulan sial, nggak ada. Nggak ada dalam Islam itu hari sial, tidak ada. Ya, justru itu merupakan keyakinan orang-orang musyrikin. Yang mana orang-orang musyrikin, mereka punya keyakinan di zaman dulu, di zaman Nabi SAW atau di zaman jahiliyah, itu bulan Syawal itu bulan sial. Jadi mereka tidak ada yang mau menikahkan anaknya di bulan Syawal. Ya, karena takut sial. Ya, jadi pemikiran-pemikiran seperti ini, keyakinan-keyakinan seperti ini harus dijauhi. Ya, akan tetapi banyaknya musibah demi musibah di bulan ini, tidak lain Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan ayat-ayatnya agar ada rasa takut dari hati-hati manusia dari dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Hendaknya mereka bertaubat,
Bukan justru mereka semakin berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa," kata Allah. Tidaklah kami mendatangkan kepada kalian ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk menakut-nakuti kalian. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sungguh telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena pergeseran kerak bumi. Atau bumi ini sudah terlalu tua. Atau bumi ini sudah tidak sanggup lagi menahan bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Seorang muslim tidak ada punya keyakinan seperti ini. Bukan ini keyakinan mereka. Keyakinan mereka karena orang-orang mereka berbuat dosa, mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan pelanggaran kepada Allah. Sehingga dengan pelanggaran tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka sebagian dari azab. Sebagian kata Allah, teman-teman semuanya, sebagian. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada manusia dari dosa dan maksiat yang dia lakukan, maka tidak ada satupun lagi yang berjalan di muka bumi ini, nggak ada. Jadi kalau misalnya dosanya sebesar ini, kurang lebih sebesar ini misalkan, maka azab yang Allah berikan kepada kita itu tidak sebesar dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala sebagian saja. Karena kalau Allah membalas manusia dari maksiat yang dia lakukan, tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan apa? La'allahum yarji'un. Allah menginginkan supaya kalian kembali, supaya kalian bertobat. Allah datangkan gempa, Allah datangkan banjir, Allah datangkan gunung meletus. Untuk apa? Supaya kalian kembali kepada Allah, supaya kalian menangis kepada Allah, supaya kalian menyesali dari dosa dan maksiat yang kalian lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, Innallah idza ahabba fulanan. Allah ketika mencintai seorang hamba, Allah akan menguji dia, Allah akan mencoba dia. Untuk apa? Allah ingin mendengar rintihannya kita. Allah ingin mendengar tangisannya kita. Allah ingin mendengar kita mengadu kepadanya. Allah ingin mendengar keluh kesah kita kepadanya. Itu yang didengar, yang diinginkan oleh Allah. Supaya manusia itu sadar akan besarnya keagungan Allahu Rabbul Alamin. Maka kalau seandainya kondisi semakin banyak dosa, semakin banyak musibah, semakin banyak bencana yang datang kepada kita, kita semakin jauh dari Allah. Acara-acara semakin banyak dibuat, pesta musik semakin banyak dibuat, perzinaan dibuka di mana-mana. Kita khawatir para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita khawatir tidak ada lagi di Indonesia, di muka bumi ini. Itu yang kita khawatirkan. Maka kita butuh untuk menenangkan bumi ini. Bumi ini tenang bukan hanya ditanami pohon-pohonan. Bumi ini tenang bukan hanya dijaga kebersihan di lautan atau yang semisalnya. Jangan buang sampah sembarangan. Betul, itu bagian dari penjagaan. Tetapi seorang muslim, mereka punya kaidah penjagaan bumi ini dengan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan berikan kepada mereka keberkahan dari langit dan juga keberkahan dari bumi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Dan sebaliknya, ketika penduduk negeri tersebut mereka mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka, Allah akan pakaikan mereka pakaian ketakutan dan pakaian kelaparan. Allah sebutkan dalam ayatnya, Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan
ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafara bi an'umillah fa'adzaqahallahu libasal khaufi wal ju' bima kanu yasnaun. Ya, Allah permisalkan sebuah negeri yang negeri tersebut penuh dengan kenikmatan. Datang kepada mereka kemudahan dari langit dan dari bumi. Dan ketika penduduk negeri tersebut mengkufuri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah datangkan kepada mereka, Allah menyebutkan dengan libas pakaian. Yang namanya pakaian itu sesuatu yang akan lengket di tengah dengan badannya. Apa itu? Ketakutan, rasa lapar. Itu akan selalu menghantui dirinya. Di dunia mereka sudah dalam keadaan ketakutan. Di dunia mereka dalam keadaan galau. Di dunia mereka dalam keadaan sempit dadanya. Maka kelak di yaumul qiyamah kehidupan mereka akan lebih sempit dibandingkan apa yang mereka rasakan di dunia ini. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah beliau berkata kepada penduduk kota Madinah. Jadi pada waktu itu di kota Madinah terjadi gempa. Jadi pernah terjadi gempa di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau seandainya masih terjadi gempa di sini, saya tidak mau lagi tinggal bersama kalian. Ya, karena tidaklah gempa terjadi kecuali dosa dan maksiat yang kalian lakukan. Ya, ini memberikan pelajaran kepada kita untuk kita selalu khawatir. Untuk kita selalu takut. Jangan merasa aman di sekeliling kita begitu banyak dosa dan begitu banyak maksiat. Karena ketika bencana itu datang tidak melihat orang yang soleh ataukah orang yang toleh. Ketika musibah ketika azab datang dari Allah, enggak melihat dia itu sudah istiqomah ataukah tidak istiqomah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, kata Allah. Takutlah kamu dengan sebuah fitnah, yang fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Bahkan Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, apakah orang-orang soleh ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka musibah, apakah mereka juga ikut juga di dalam musibah tersebut? Kata Nabi, iya, ketika kemaksiatan itu sudah merajalela. Ya, teman-teman semuanya, antum misalnya sekolah di SMA atau sudah mulai kuliah, gak punya pacar. Itu kira-kira pandangan orang baik atau jelek? Hah? Baik atau jelek? Gak punya pacar? Hah? Pergaulan keumuman orang. Kita gak cerita teman-teman kajian. Kita cerita mayoritas pemuda Islam hari ini. Kita gak usah cerita pemuda non-Islam. Kita ingin membahas pemuda Islam. Gak punya pacar, baik atau jelek? Jelek. Ente normal gak? Masa sudah umur 22 tahun gak punya pacar? Jangan-jangan ente gak normal, gak suka sama cewek. Betul gak? Hah? Ya, jangankan di Jakarta, di kota besar, di kampung saya di sana di ujung Sumatera, pemuda punya pandangan demikian. Bahkan ibu-ibunya nih, bapaknya Islam, mamanya Islam, tinggal di tempat komunitas Islam, anak perempuannya tidak punya pacar, itu dia malu. Kurang cantik apa kamu? Ya carilah teman laki-laki, biar ada orang yang bisa menemanimu. Bahkan tidak sedikit ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dia telepon anak perempuannya. Ya, tolong ke rumah ya, bapak ibu mau pergi. Tolong jaga rumah. Ini dulu kita dengar 30 tahun yang lalu mungkin di Amerika sana. Ini dulu kita dengar mungkin di Texas sana, di California. Sekarang ini kita dengar di negeri kita yang beragama Islam. Kemudian kita berharap Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Kemudian kita berharap Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Kemudian kita katakan, ya Allah, kenapa kami dizolimi seperti ini ya Allah? Tidak ada satu bencana yang telah Engkau datangkan kepada kami, kemudian datang bencana yang lainnya. Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya.
Itu yang perlu untuk kita ingat, yang perlu untuk kita garis bawahi. Wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Ya, tidak lain itu dikarenakan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya, dan apa yang menimpa kepada kalian dari musibah itu semuanya dikarenakan tangan-tangan kalian. Dan Allah memberikan kepada kalian pemaafan. Seperti ayat yang saya sebutkan tadi. Nah, insya Allah pada malam hari ini dari waktu yang tersisa, saya ingin membahas apa saja dosa-dosa yang sangat banyak dilakukan oleh muslimin, ya, yang kemudian menjadi sebab datang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyebutkan hal yang seperti ini para hadirin supaya kita tahu dan menghindar dari hal-hal yang akan membuat atau mendatangkan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan, dosa yang paling cepat akan mendatangkan bencana dari Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan dan kekufuran. Ini dosa yang paling besar. Ini kezaliman yang paling besar. Ya, ini dosa yang paling cepat mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada wa laqad ji'tum syai'an iddah takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibala hadda an da'u lirrahmani walada. Ketika orang-orang Nasara mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengambil anak. Laqad ji'tum syai'an idda, kata Allah. Sungguh sangat jelek apa yang kalian ucapkan. Sungguh sangat keji yang keluar dari mulut kalian, kata Allah Rabbul Alamin. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu. Hampir-hampir langit itu runtuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Hampir-hampir bumi itu terbelah dan gunung itu hancur lebur. Ketika manusia mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Ini diantara hal yang paling besar musibah ya terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Apalagi hal yang seperti ini, para hadirin dan hadirat, mungkin kalau kita sampaikan 5 tahun yang akan datang, kita siap-siap akan dituduh radikal. Ya, kita siap-siap akan dituduh ekstrim. Ya, siap-siap kita akan dituduh teroris. Ya, menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam Al-Qur'an, dan tidak ada kriminalitas yang paling terbesar yang seorang hamba melakukannya melebihi dari ya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun penafsirannya mereka, oh maksudnya anak itu bukan anaknya biologis. Maksudnya anak adalah anak ini, anak ini, anak ini. Apapun tafsir yang Anda tafsirkan, maksud dari anak tadi jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Dan ketika mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak, maka dalam kondisi seperti ini kita harus lebih banyak beristighfar kepada Allah. Kita banyak berdoa dan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari musibah. Karena ini sesuatu yang tidak bisa kita hentikan. Ini sesuatu yang kita tidak bisa cegah. Minimal kita menjauhi dari tempat-tempat tersebut. Ya, dan tertanam rasa benci dalam kolbu kita. Ya, dan kita harus menanamkan dalam kolbu kita ini merupakan keyakinan yang sangat batil. Karena mereka akan terus sedikit demi sedikit akan menanamkan di dalam hati-hati kita para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, ini bukan sebuah kejelekan. Ini bukan sebuah kekufuran. Inilah sebuah pandangan yang mana mereka punya pandangan untuk mengenal ya Tuhan yang dia sembah. Dan Anda tidak perlu menyalah-nyalahkan agama orang lain. Ya, toh mereka juga ya mengajarkan kebaikan. Toh mereka juga ya memberikan manfaat kepada manusia. Bukankah Nabi SAW mengatakan
sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Perhatikan ini, Nabi nggak bertanya apa akidahmu. Nabi tidak bertanya apa agamamu. Nabi nggak membahas apa keyakinanmu. Selama Anda bisa memberikan manfaat kepada manusia, maka Anda adalah manusia yang paling bermanfaat. Ada manusia yang paling baik. Siapa yang mencomot hadis-hadis ini para hadirin? Yang mencomot hadis ini adalah orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama. Iya, yang membawa hadis inilah orang-orang yang dianggap sebagai kiai. Yang kemudian mereka mengajak umat Islam sama-sama memperingati Natal. Ini adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Ya, dan ini adalah pelecehan, kriminalitas kepada Allah Rabbul Alamin. Allah telah mengatakan dalam ayatnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di antara sebab terbesar Allah akan mendatangkan bencana, yaitu tersebarnya musik, tersebarnya lagu-lagu. Allah menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quran, wa minan nasi ma yashtari lahwal hadith liyudhilla an sabilillah. Dan ada di antara manusia, mereka menggunakan lahwal hadith. Lahwal hadith ini nanti akan kita sebutkan penafsiran para ulama tentang lahwal hadith. Liyudhilla an sabilillah, dengan maksud dan tujuan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kata beliau, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith adalah al-ghina. Apa? Nyanyian, kata beliau. Maka disebutkan oleh Mujahid rahimahullahu taala, ya, dan juga disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, nuzilat hadhil ayah fil ghina wal mazamir. Ayat yang kita baca tadi itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang pelarangan musik dan seruling-seruling atau apa saja yang itu merupakan alat, ya, yang mengeluarkan suara-suara yang mengeraskan hati manusia dan melalaikan mereka dari mengingat Allah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, wa yakfi tafsir sahabah wa tabi'in. Cukuplah bagi kita penafsiran sahabat dan penafsiran para tabi'in bahwasanya lawal hadis dalam ayat ini adalah musik. Sebagaimana yang telah disebutkan dari Abdullah bin Abbas dan juga disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bahkan Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, wallah alladzi la ilaha illa ghairuh huwal ghina. Abdullah bin Mas'ud beliau bersumpah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, bahwasanya ayat yang dimaksudkan oleh Allah lahwal hadis adalah musik. Dan beliau berulang berkali-kali, diulang berkali-kali oleh beliau. Ya, dan juga disahih dan juga tersebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau juga mengatakan itu adalah musik. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mendengar dulu, ya, mungkin dulu kita gak mendengar musik Arab itu kan masih musik gambus kan, betul nggak? Musik Arab itu kan nggak kayak musik kita di Indonesia, apalagi musik kayak penyanyi-penyanyi Barat. Pasti isinya ya penyanyi gambus, isinya memuji Allah dan lain sebagainya. Nah, kira-kira di zaman sahabat Nabi SAW atau di zaman Rasulullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan musik, apakah musik itu seperti musik Metallica? Ya, atau K-popnya orang-orang Korea, atau musik gambus seperti yang kita lihat orang-orang Arab hari ini nyanyi? Hah? Musik-musik gambus yang orang menganggap ini musik Islami. Kan nggak mungkin di zaman Nabi ada musik seperti Metallica, nggak mungkin kan? Tapi musik-musik gambus. Tetapi bersama dengan itu, para sahabat Rasulullah SAW menafsirkan yang namanya musik itulah musik yang ada pada waktu itu. Ya, bahkan juga disebutkan dari Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, Rasulullah mengatakan, la yakunanna fi hadhil ummah khasafun wa maskhun wa dzalika idza syarabul khumur wa takhadul qainat wa darbu bil ma'azif.
Kata Nabi SAW, akan terjadi dalam umat ini khasafun wa kadhfun. Mereka itu akan ditanamkan oleh Allah ke dalam tanah. Ditimbun dalam tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan batu dari langit. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengubah wajah-wajah mereka. Kapan itu? Kata Nabi SAW, ketika mereka minum khamar. Dan ketika mereka mengambil penyanyi-penyanyi, biduan-biduan wanita. Tidak hanya biduan-biduan wanita hari ini nyanyi di acara-acara keduniaan. Bahkan hari ini di acara keagamaan juga tidak sedikit mereka mendatangkan penyanyi-penyanyi yang mana dia pakai jilbab. Kalau yang sana nggak pakai jilbab, ini pakai jilbab. Ya, dan fitnahnya sama atau enggak? Ya, justru yang pakai jilbab fitnahnya itu semakin dahsyat. Dan yang lebih parahnya lagi, terkadang mereka membawa ini adalah mazhab Syafi'i ini seperti ini. Teman-teman semuanya, kalau kita melihat pendapat dari kalangan ulama Syafi'iyah tentang boleh tidak seorang perempuan itu melihat laki-laki. Boleh atau enggak? Ya, dalam mazhab Syafi'iyah disebutkan oleh Imam Nawawi tidak boleh perempuan melihat laki-laki, enggak boleh. Apakah dia bersyahwat ataukah dia tidak bersyahwat? Sama seperti hukum laki-laki melihat perempuan. Ya, adapun sebagian ulama yang lainnya mengatakan perempuan boleh melihat laki-laki, tapi kalau seandainya dikhawatirkan dia akan bersyahwat ketika melihat laki-laki tersebut, maka hukumnya ditinggalkan. Namun dalam mazhab Syafi'iyah tidak boleh. Ya, nah dalil mereka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pada waktu itu beliau menonton pertunjukan ya dengan Aisyah radhiyallahu taala anha kaum anak-anak laki-laki yang mereka bermain-main pedang. Baik. Nah, sebagian ulama mengatakan dengan hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya perempuan melihat laki-laki karena Aisyah radhiyallahu taala anha melihat laki-laki di depan Nabi SAW dan Nabi tidak melarang beliau. Namun Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan tidak demikian. Aisyah tidak melihat wajah laki-laki tersebut. Tetapi Aisyah radhiyallahu taala anha melihat tangannya dan pedang yang sedang mereka main-mainkan. Ya, karena larangan Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan itu berlaku untuk laki-laki dan berlaku untuk perempuan. Lah, kemudian bisa kita bayangkan di masjid ya atau di tempat-tempat keagamaan ya, dipilihlah perempuan-perempuan yang cantik-cantik dengan pakaian yang cocok dengan mukanya, dengan warna yang cocok dengan mukanya, kemudian mereka berlenggak-lenggok di depan kaum laki-laki. Yang lebih parahnya lagi yang nonton pakai peci di depannya. Subhanallah. Nah, kalau seandainya kondisi tokoh-tokoh agama seperti ini, apa yang mau kita harapkan dengan anak-anak muslimin? Apa yang mau kita harapkan dengan pemuda-pemuda muslimin? Ya, maka disinilah tugas kita semuanya. Ya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, untuk kita selalu istiqomah di atas agama Allah. Karena berapa banyak orang-orang yang mereka mempertahankan prinsipnya, itu akan menjadi sebab hidayah buat orang lain. Ya, menjadi sebab hidayah buat ibu kita, menjadi sebab hidayah buat bapak kita, menjadi sebab hidayah buat teman-teman kita. Tapi kalau seandainya kita sudah belajar agama, sudah ngerti tentang haram, sudah ngerti tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah, kemudian kita nggak enakan, ya, kita mendapatkan menjadi sebab orang lain mendapat hidayah gara-gara kita. Ya, ada satu kisah cukup menarik teman-teman semuanya. Ketika Ummu Habibah radhiyallahu taala anha beliau hijrah ke Habasyah pada waktu itu. Dan disebutkan dari sebagian riwayat bahwasanya suaminya murtad dari agama Allah. Dan beliau tidak punya pilihan kecuali beliau harus bersabar tinggal di Habasyah dalam keadaan tidak ada satupun manusia yang menjaga beliau. Kalau beliau murtad ikut suaminya, mungkin hidupnya akan bahagia sementara. Atau kalau beliau kembali ke kampung halamannya ke Mekah, ya, hidupnya juga akan bisa lebih terkendali, dia punya bapak di Mekah. Tapi itu tidak akan beliau lakukan sampai-sampai beliau berkata, dengan aku dicabik-cabik dagingku sampai ke tulangku, lebih aku cintai daripada aku meninggalkan agama ini.
Apa yang terjadi? Ya, kesabarannya Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba Nabi SAW mengirim utusan, ya, yang mana utusan itu melamar Ummu Habibah radhiyallahu taala anha sebagai istri beliau. Syahid yang ingin saya sampaikan, ada ajudan dan asistennya Raja Najasyi yang menjadi penghubung antara beliau dengan Ummu Habibah. Dia melihat ketegaran Ummu Habibah di dalam mempertahankan agama, mempertahankan prinsipnya, ya, mempertahankan keyakinannya, sehingga dia berkata, ini pasti agamanya gak main-main. Dia siap mempertaruhkan apapun untuk agamanya. Akhirnya dia masuk Islam dan kemudian berkata, sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau seandainya kita yang sudah diberikan oleh Allah hidayah, dikenalkan oleh Allah ilmu, ya, mengerti tentang hukum halal dan haram, kemudian kita nggak mempraktekkan apa yang kita ketahui, apa yang kita harapkan dari saudara-saudara kita muslimin? Apa yang kita harapkan dari ibu dan bapak kita? Ya, sehingga hal yang seperti ini para hadirin, kokohnya seseorang di atas agama itu akan menjadi sebab kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk orang lain. Jelas ya? Tapi kemudian hal selanjutnya, hal yang terakhir, zina. Zina ini adalah salah satu dosa yang paling cepat datang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayuhan nabi, idza ja'akal mu'minat yubayyunaka ala yusyrikna billahi syai'an wa la yusriqna wa la yaznina." Ya, wahai nabi, ketika datang kepada engkau seorang mukminat membaiat engkau untuk tidak berbuat kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri dan tidak berzina. Ketika Rasulullah SAW membaca kepada mereka, membaiat mereka untuk tidak berzina, mereka memukul kepala-kepala mereka. Sampai-sampai mereka berkata, ya Rasulullah, kami ini adalah wanita yang terhormat ya Rasulullah. Kami ini adalah wanita yang mulia. Kami bukan budak. Dalam keadaan mereka musyrik. Dalam keadaan mereka hidup di zaman jahiliyah. Ya, hidup di zamannya Abu Lahab, di zaman Abu Jahal. Tetapi ketika Nabi SAW mengambil bayat mereka untuk tidak berzina, mereka mengatakan gak mungkin orang seperti kami berzina, wahai Rasulullah SAW. Subhanallah. Kita lihat kondisi dan keadaan pemuda-pemudi muslimin hari ini. Mereka tumbuh di zaman ilmu. Mereka tumbuh di zaman keislaman. Bapak dan ibu mereka muslim. Tinggal di negeri yang mayoritasnya muslimin. Tetapi zina adalah sebuah tren. Ya, orang yang gak berzina, kamu gak laki-laki. Ya, kamu kalau gak punya pacar seperti kita sebutkan tadi, doa punya pacar, gak disentuh, kamu pengecut. Subhanallah. Begini kondisi dan keadaan yang ternyata kita tidak lebih baik dibandingkan orang-orang musyrikat di zaman dulu. Ya, oleh karena itu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada cara dan jalan bagi kita semuanya kecuali kita harus lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lebih mengenal siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus lebih mengenal Islam yang kita anut supaya kita terbebaskan dari penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Wallahi, dosa dan maksiat tidak akan membuat seseorang itu tenang. Ya, musik itu tidak membuat orang itu bahagia. Berapa banyak para penyanyi yang sudah berada di puncak tertinggi ketenarannya. Ya, dari sisi dunia semua dia miliki. Followernya mungkin puluhan juta di media sosialnya. Ternyata bunuh diri. Ya, ternyata terjerumus ke dalam kehidupan gelap narkoba. Ketika ditanya kenapa ente masuk ke dalam dunia-dunia seperti saya, stres. Sekarang kita ingin tanya siapa yang lebih stres? Orang yang menghibur kita sebenarnya stres, kemudian kita terhibur dari dia. Siapa yang lebih gila kira-kira? Tidak ada kebahagiaan. Wallahi, seseorang melakukan apa yang dilarang oleh Allah, dia tidak akan pernah bahagia. Tapi kebahagiaan seorang muslim, kebahagiaan seorang muslimah, sejauh mana hati dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun mungkin dari sisi dunia dia hidup dalam keadaan kekurangan. Walaupun dari sisi dunia mungkin dia hanya makan air putih dan kurma saja. Itu kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istrinya 9. Tidak ada di rumahnya kecuali hanya air putih dan kurma saja. Tetapi beliau mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surga untuk diriku. Iya, begitu juga pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Umar bin Khattab. Dan kemudian Umar bin Khattab melihat di bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pelepah kurma. Nabi kita tidur di atas pelepah kurma. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, raja-raja kafir mereka tidur dalam istana-istana mereka. Mereka tidur di atas dipan-dipan mereka, ya Rasulullah. Sementara engkau kekasih Allah, begini kondisi dan keadaanmu, ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW berkata, apa urusan saya dengan dunia mereka? Apa urusan saya dengan dunia mereka? Nabi SAW telah merasakan kenikmatan dalam kehidupan beliau. Beliau sudah merasakan kekhusyuan dalam jiwa beliau. Ya, karena dekatnya beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup teman-teman semuanya. Sudah cukup orang-orang yang mereka sudah mencoba hidup seperti itu, enggak senang. Ya, ngapain orang yang punya akal menjerumus dirinya ke dalam hal-hal yang saya sebutkan tadi? Apa faedahnya? Tidak akan ada kebaikan sama sekali. Itu kebahagiaan yang sesaat. Ya, kesenangan yang sementara. Dia berjoget-joget siang dan malam, dia berjoget-joget dengan musiknya, dengan minuman kerasnya. Ya, kelihatannya seakan-akan dia sangat bahagia. Dia pulang ke rumahnya. Ketika teman-temannya sudah tidak ada satupun yang bersama dia, disitulah semakin kegalauannya, semakin sempit hidupnya. Ya, semakin tidak punya arah dalam kehidupan. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kehidupannya akan selalu bahagia. Yang belum menikah, ya sebentar lagi saya akan menikah. Ya, saya akan menjalin hidup ke rumah tangga saya dengan seorang wanita yang solehah. Setelah dia menikah, istrinya hamil. Dia menanti untuk datang, untuk kehadiran anaknya. Sehingga dia punya, dia sudah mengatur barnamej untuk mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya. Masya Allah, hidupnya akan selalu bahagia. Tapi orang yang mereka terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang saya sebutkan tadi, ya, pacarannya itu 10 tahun. Nikahnya cuma 5 bulan. Ya, belum lagi si perempuan punya cowok di luar, si laki-laki punya cewek di luar. Hidup seperti apa seperti ini? Ada kebahagiaan seperti ini para hadirin? Ya, makanya seperti yang saya sebutkan di awal kajian tadi, jangan merasa minder. Jangan merasa kerdil, jangan merasa kecil di hadapan ahlu dunia. Mereka sedang mencari, merebutkan, ya, bangkai anak kambing. Itu yang sedang mereka perebutkan. Itu yang sedang mereka kejar. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengejar untuk bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengejar untuk bisa masuk dalam surga, bisa menyapa Rasulullah, bisa berbicara dengan Nabi, bisa memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cita-cita orang-orang yang beriman. Cita-cita yang tinggi, cita-cita yang agung, cita-cita yang akan membuat kebahagiaan kehidupannya lebih lama dan lebih besar nikmatnya. Seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, orang yang cerdas adalah orang yang akan mengejar kenikmatan yang lebih besar dan kenikmatan yang lebih lama. Itu orang yang cerdas. Ya, maka walaupun dia sekolahnya cuma tamat SMA, nggak sampai S3, tapi kalau seandainya cita-citanya masuk surga, cita-citanya ingin bertemu dengan Allah dan melihat wajah Allah, maka hakikatnya mereka adalah orang yang paling cerdas di muka bumi ini. Ya, tapi sebaliknya, walaupun dia sudah berada di tingkatan yang paling tertinggi sekolahnya, kalau yang dia kejar hanya sebatas bangkai dunia, maka sebatas itulah kedudukan dan keadaan dirinya. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita
ya, dan menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqomah. Ya, terlebih antum tinggal di Jakarta, yang begitu banyak ujian, yang begitu banyak cobaan. Ya, apalagi antum juga masih muda-muda. Ya, maka hal-hal yang akan membuat kita terjatuh itu semakin besar. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa idzat yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah aku di atas agamamu. Nah, wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Masya Allah, syukran Ustadz atas nasihatnya hari ini. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Dan siapkan pertanyaan ya. Iya, Brothers langsung sisters. kita buka tanya jawab. Insya Allah nanti kita di bawah tidak ada tanya jawab. Ya. Jadi kita maksimalkan kebersamaan kita di atas. Sister siapkan yang mau bertanya. Kita ambil pertanyaan dari brothers dulu. Silakan. Siap. Sudah ada? Silakan di depan. Ya, bagian depan dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sama ya Ustadzul Karim, saya ingin bertanya. Tadi di dosa kedua yang mendatangkan Bencana. musibah gitu, bencana. Tadi kan tentang musik gitu ya. Nah, sedangkan di zaman Nabi itu kan zaman jahiliyah itu sebenarnya jahiliyah itu adalah jahiliyah akidah. Sementara di zaman jahiliyah itu sedang masa kemasan dari bidang sastra gitu, syair. Nah, apakah syair ini yang tidak digabungkan dengan musik itu juga termasuk hal yang haram, seperti kayak misalnya kita tahu kayak misalnya Syekh Misyari yang suka bernasyid gitu ya. Terus ya syekh yang lain suka bersyair yang tidak ada lagunya dah. Apakah ini juga termasuk yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah tidak? Karena kalau misalnya musik sendiri berbagai macam genre kita juga udah paham kalau misalnya itu haram gitu. Syukran Ustaz. Taib. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang musik ya tidak hanya hadis yang saya sebutkan tadi, bahkan datang hadis-hadis yang lain dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan sautani mal'unani. Ada dua suara yang terlaknat. Ya, yang pertama adalah suara seruling-seruling ketika seseorang itu mendapatkan kenikmatan. Jadi alat-alat musik di zaman itu sudah ada. Bentuk alat musiknya itu seruling. Nah sekarang teman-teman semuanya, mana yang lebih melalaikan seseorang? Suara seruling yang bambu itu, atau suara musik dengan beraneka ragam alat yang super canggih? Mana yang akan membuat seseorang itu terlalaikan? Yang seruling saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan mal'unani, suara yang terlaknat. Dan kita bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di zaman kita dan melihat musik hari ini yang kemudian mereka berjoget-joget dengan perempuannya dan lain sebagainya, maka tentu pasti akan lebih besar ya pelarangan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pernah suatu hari teman-teman semuanya, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar suara seruling. Kemudian beliau meletakkan tangannya untuk menutup telinganya beliau tadi. Taib wana anni tariq, kemudian beliau berjalan, lalu beliau menjauh dari arah suara musik tadi. Wa qala li, kemudian Abdullah bin Umar berkata kepadaku, kata Nafi, ya Nafi, hal tasma syai'an? Wahai Nafi, apakah engkau mendengar sesuatu? Tidak, aku sudah tidak mendengar lagi. Jadi Ibnu Umar sedang berjalan tiba-tiba mendengar suara musik. Kemudian Ibnu Umar menjauh sambil beliau menutup telinga beliau. Ya, setelah menjauh beliau berkata, "Wahai Nafi, apakah engkau masih mendengar suara musik tadi?" Kemudian kata Nafi, "Tidak." Kemudian beliau melepaskan tangannya dan kemudian beliau berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasumya mithl hadza fasana mithl hadza." Aku dulu pernah berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup kedua telinganya ketika mendengar suara musik tadi, suara seruling. Taib. Jadi jelas ya. Jadi hal yang seperti ini, kalau ada para ulama berpendapat bolehnya musik selama tidak melalaikan, ya, selama itu memberikan semangat dan motivasi seseorang untuk beribadah, maka kalau seandainya ada hal yang akan memberikan motivasi seseorang bersemangat beribadah dengan musik, Nabi akan menggunakan itu sebagai media untuk memberikan semangat para sahabat untuk beribadah. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan musik ada di zaman tersebut. Bisa dipahami? Yang kedua, dalam kita beragama para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah,
bukan hanya sekedar ada pendapat para ulama. Karena kalau seandainya setiap pendapat ya sebatas ada pendapat ulama maka menjadi halal, maka tidak ada yang haram di muka bumi ini. Nggak ada yang haram. Antum pengen mut'ah, gayanya Syiah, ada pendapat ulama yang membolehkan mut'ah dari ulama Islam. Ya antum pengen minum khamar, ada pendapat ulama yang mengatakan yang haram khamar itu ketika dia terbuat dari anggur. Tapi kalau seandainya khamar tersebut bukan terbuat dari anggur, kita minum 1 teguk, 2 teguk tidak memabukkan, maka tidak ada masalah. Selama dia bukan terbuat dari anggur. Akan terlarang kalau seandainya dia memabukkan. Jadi kalau kita minum 2 teguk, 3 teguk, ada minuman keras yang tidak terbuat dari halal. Ada pendapat ulama mengatakan demikian. Dan juga ada pendapat ulama yang mengatakan bolehnya seorang laki-laki mendatangi istrinya dari duburnya. Dibolehkan. Ada juga ulama berpendapat bolehnya seseorang makan riba ul fadl. Nggak ada masalah transaksi riba ul fadl. Yang dilarang itu adalah riba unasiah. Jadi kalau seandainya orang hutang 100 juta, kembali 120 juta tidak ada masalah. Halal. Ada pendapat ulama yang mengatakan demikian. Namun para hadirin, para ulama mereka berijtihad yang bisa saja belum sampai hadis kepada mereka tentang pelarangan-pelarangan tersebut. Bisa difahami? Nah sementara kita telah datang hadis dari Nabi SAW dan kemudian kita berhujjah, ada ulama yang mengatakan demikian, ada ulama yang mengatakan demikian. Ya, dan ini persis kondisinya seperti datang orang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu atau Abdullah bin Abbas ketika mereka bertanya kepada Abdullah bin Abbas sebuah permasalahan, kemudian mereka berkata, tetapi Abu Bakar berkata demikian, Umar berkata demikian. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, yushiku an tanzila alaikum hujaratun minas sama, aqulu qawlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qawlu Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir batu-batu dari langit tersebut jatuh menghimpit kalian. Aku mengucapkan ucapan Nabi sementara kalian mengucapkan ucapan Abu Bakar dan Umar. Kita ketahui Abu Bakar dan Umar adalah 2 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Tetapi ketika ucapan 2 sahabat ini diadu dengan ucapan Nabi Muhammad SAW, maka demikian sikapnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, bagaimana lagi kalau seandainya ucapannya Nabi kita Muhammad SAW itu apa? Diadu dengan ya ucapan di bawah kedudukan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kita bisa mengetahui, bisa membayangkan bagaimana sikapnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan adapun masalah nasyid, ya Syekh bin Baz rahimahullahu taala dalam masalah ini beliau mengatakan tidak ada masalah nasyid selama dia tidak diiringi dengan musik-musik. Ya, selama tidak diiringi dengan musik-musik tidak boleh, tidak ada masalah nasyid, tetapi itu bukan jadi dendenan, itu bukan jadi setiap hari nasyidan terus. Sekali-sekali kapan dia butuhkan tidak ada masalah. Ya, karena seorang penuntut ilmu, seorang muslim, ada hal yang lebih penting yang perlu untuk dia pelajari di dalam agamanya. Dia harus mengerti tauhid, dia harus mengerti akidah, dia harus mengerti hukum-hukum supaya apa? Supaya bisa menjaga dan membentengi dirinya dari sekian banyak fitnah yang terjadi. Karena tidak bisa menyelamatkan seseorang ba'dallah kecuali duduknya seseorang di majelis ilmu. Di zaman Syu'bah rahimahullah, seorang ulama ahlul hadis, ada seorang laki-laki, seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi. Dia ini preman besar di negerinya. Suatu hari dia melihat ada seorang laki-laki diikuti oleh orang yang banyak, sehingga membuat dia cemburu. Ya, kemudian dia dekati, ternyata yang diikuti oleh manusia yang banyak tadi adalah Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj Abu Bistam. Dia menyampaikan, sampaikan kepada saya hadis Rasulullah SAW. Dia mengatakan hadis Nabi enggak pantas saya berikan orang seperti kamu. Karena zaman dulu ketika menyampaikan hadis itu menyampaikan dengan sanadnya sekalian. Berarti kalau menyampaikan sanad dia bisa meriwayatkan hadis tersebut dari yang punya sanad tadi. Makanya beliau mengatakan hadis Nabi enggak pantas saya berikan orang seperti kamu. Karena dia preman, dia ambil pisau, hadis nih, berikan kepada saya sebuah hadis. Akhirnya dia membawa sebuah hadis sampai kepada Nabi SAW. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, maka lakukanlah apapun yang kau ingin lakukan. Akhirnya dia pulang ke rumah, dihancurkan semua kendi-kendi minuman keras. Ya, kemudian dia berkata kepada ibunya, wahai ibuku, mulai hari ini aku ingin belajar hadis Nabi SAW. Aku ingin menuntut ilmu, aku ingin lebih mengenal Allah, aku ingin lebih mengenal Rasul, aku lebih ingin mengenal Islam. Berangkatlah beliau dari Baghdad menuju ke Madinah.
Di sana bertemulah beliau dengan Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi apa? Jadi supirnya Imam Malik, jadi tukang masak, jadi sapam enggak. Beliau menjadi murid yang paling kuat periwayatan hadisnya di sisi Imam Malik rahimahullahu taala. Taib, mohon maaf, bukan berarti saya merendahkan sapam enggak atau lain sebagainya. Maksud saya beliau ini belajar gitu loh. Padahal mantan preman, kalau mantan preman ya pokoknya asal bisa ke masjid dia sudah baik, itu maksud saya. Paham ya? Asal bisa ke masjid, bisa sholat 5 waktu udah baik, enggak. Beliau bukan hanya sholat 5 waktu, beliau menjadi murid yang paling hebat dimiliki oleh Imam Malik rahimahullah. Jadi kalau seandainya ada perselisihan riwayat antara Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi dari Imam Malik dengan ulama yang lainnya, maka ucapan itu diambil ucapannya Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi. Tadinya siapa? Pemabuk, sampah, dari sampah masyarakat. Kalau seandainya dia mati, mungkin orang akan berpesta pora, senang. Gak ada orang yang kenal dengan dia. Tapi subhanallah, ketika dia fokus dengan belajar, fokus dengan menuntut ilmu, memilih jalan ini. Dia telah meninggal ribuan tahun yang lalu. Ketika kita membaca Sahih Bukhari, kita akan sering menjumpai qala Imam Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi. Wa amma az-zabadu fayadhhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun buih di lautan walaupun jumlahnya banyak akan hilang begitu saja. Tetapi sesuatu yang bermanfaat kepada manusia Allah akan abadikan di muka bumi ini. Berapa banyak para raja-raja telah meninggal. Berapa banyak para pejabat telah meninggal. Mereka hanya dikenal ketika mereka punya kekuasaan. Tapi para ulama yang mereka mengajarkan ilmu, mendidik umat di atas akidah yang benar, mereka telah meninggal ribuan tahun yang lalu. Tapi nama mereka hari ini masih harum. Ini bentuk kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang memiliki iman dan memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada mereka supaya kita bisa mengikuti jalannya mereka. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga bisa terjawab ya. Tapi sedikit saya ada yang mau bertanya Ustaz. Nyambung pertanyaan tadi, sejauh mana sih kita boleh kayak bersenandung? Apalagi kita misalkan dulunya lama di musik gitu. Ya. Kadang-kadang tiba-tiba tersirat bersenandung gitu loh Ustaz. Sama kadang juga disebutkan bahwa ada teman waktu itu pernah bertanya kepada saya bahwa ya kan kalau misalkan lo gak pakai musik kan ada 7 nada ya Ustaz ya. Ya. Kita mau melafalkan ayat-ayat Al-Quran tuh dengan nada-nada, nah itu gimana gitu? Kalau gitu seperti itu gimana Ustaz? Baik. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, yang dilakukan atau yang dilantunkan itu adalah lagu-lagu yang memang itu memiliki nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu. Kan begitu? Ya, irama-iramanya jelas walaupun dia suara musiknya tidak ada. Dan bersamaan dengan itu isinya adalah kefasikan. Ada enggak musik di zaman sekarang, musik anak-anak muda yang isinya ngajak sholat? Hah? Ada enggak? Yang paling islaminya saja itu isi lagunya apa? Percintaan. Itu yang paling islami. Ya, yang satu video klipnya mungkin berpeluk-pelukan, kalau sini nggak pegang-pegang tangan. Tapi intinya juga pacaran isinya. Ya, maka hal yang seperti ini harus kita jauhi sebagai bentuk kebencian kita kepada orang-orang yang mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, bukan justru kita menjadi ya followernya mereka yang kemudian membuat mereka semakin subur. Kalau misalnya ada video ditonton oleh 1 juta orang, tambah semangat nggak dia buat lagu? Tambah semangat. Coba nontonnya 2 orang, nggak ada yang nonton. Ya, hilang kesemangatan dia dari hal yang seperti itu. Intinya seseorang jangan terlibat dari hal-hal yang itu ya hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala benci. Ya, kita menjauhi sebagai bentuk ya cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Karena merekalah orang-orang yang telah menjauhi hati-hati manusia dari Al-Qur'an. Mereka orang-orang yang telah menjauhi manusia dari ibadah. Mereka menjauhi manusia dari ketaatan kepada Allah. Justru orang-orang yang seperti ini seharusnya kita benci karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, bukan justru menjadi penyambung lidah-lidah mereka. Allah a'lam bishawab. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz, jawabannya semoga terjawab ya tadi ya. Ya, cukup Jawabannya. jelas insya Allah ya. Cukup jelas sekali. Oke. Oke, sekarang bagian sisters. Silakan sisters yang mau bertanya. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Pak Ustadz atas dakwanya yang sangat bermanfaat. Jadi saya ingin bertanya Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sempat menyebutkan untuk lebih kenal dengan Allah dan lebih kenal dengan Nabi. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan perilaku untuk mengenal Allah dan Nabi lebih dalam lagi? Karena berdasarkan pengalaman saya ketika saya membiasakan diri membaca Al-Quran, saya belum merasa saya mengenal Allah dengan lebih baik. Dan beberapa kali saya juga mendapati diri saya berada pada fase yang sangat rajin sholat, namun juga pada beberapa fase lain iman saya turun. Sehingga saya merasa hal ini sangat mungkin dikarenakan saya belum mengenal Allah dengan baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Baik, Masya Allah. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, dan kepada saudari yang bertanya, ya, hal yang paling utama di muka bumi ini ya adalah mengenalnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Dzaqa ta'mul iman, man radhiya billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin rasulah." Itu merupakan rasa manisnya iman. Kapan seseorang merasakan manisnya iman? Dia merasa tenang ketika dia ruku dan sujud kepada Allah. Dia merasa tenang ketika dia membaca Al-Quran. Dia merasa tenang ketika dia berzikir kepada Allah. Dia merasa tenang ketika dia duduk dengan teman-teman yang soleh dan solehah. Ya, itu akan didapatkan oleh seseorang ketika dia menjadikan Allah sebagai Rabbnya. Dia jadikan Islam sebagai agamanya dan dijadikan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Dan kita tidak akan mungkin bisa mengenal Allah. Kita tidak akan mungkin bisa mengenal Rasulullah. Kita tidak akan mungkin bisa mengenal Islam ini kecuali dengan cara menuntut ilmu agama. Mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini akan mengubah prinsip kehidupan seseorang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di zaman jahiliyah. Diutus kepada kaum-kaum yang jauh dari kebaikan. Tapi subhanallah, ya, dengan apa Rasulullah mendidik mereka? Dengan Al-Quran, dengan sunnah. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin ketika diutus kepada mereka seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir seorang pemimpin seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Lahir seorang pemimpin seperti Umar bin Khattab. Lahir seorang pemimpin seperti Utsman bin Affan. Tidak hanya Utsman bin Affan mendidik mereka dari sisi hati mereka, mendidik mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, hasil kepemimpinan mereka disebutkan dunia pada waktu itu dalam keadaan makmur. Orang-orang ketika dia ingin membayar zakat, dia harus berteriak-teriak, ini siapa yang mau ambil zakat, ambil ini zakat. Gak ada orang yang ambil zakat pada waktu itu, saking makmurnya masyarakat pada waktu itu. Jadi subhanallah, Islam yang didatangkan oleh Nabi, dididik dengannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya akhirat saja yang menjadi menjadi tujuan mereka, tetapi dunia pun berada di bawah kaki mereka. Kemakmuran. Ya, jadi para hadirin, seperti kata Imam Malik rahimahullah, tidak akan terperbaiki umat ini kecuali apa yang telah terperbaiki umat yang lalu. Dengan apa mereka memperbaiki diri mereka? Dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya ini nggak mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ini terus harus kita bermujahadah. Kita harus maksa hati kita. Kita harus maksa diri kita untuk harus selalu duduk di majelis ilmu. Jangankan orang seperti kita, datang sebagian para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi. Pada waktu itu mereka berkata, ya Rasulullah, kami ini munafik ya Rasulullah. Ketika di depan engkau kami begitu khusyuk. Ya, kami melihat seakan-akan surga di depan kami, seakan-akan neraka di depan kami ya Rasulullah. Tapi ketika kami pulang ke rumah, bertemu dengan istri kami dan anak-anak kami ya Rasulullah, maka lupa semua apa yang kau sampaikan wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya Handalah,
Ruwaidan. Ya alhamdulillah iman itu perlu dipupuk, perlu dipaksa. Jelas? Nah kalau seandainya itu dirasakan oleh para sahabat Nabi SAW yang guru mereka adalah Nabi Muhammad SAW yang ucapan Nabi itu datang dari hati dan masuk ke dalam hati. Tapi mereka bisa merasakan hal yang seperti kita sebutkan tadi. Nah apalagi kondisi kita. Kita nggak boleh berputus asa. Ya kita harus berusaha untuk mencapai puncak. Dimana ketika kita nggak baca Quran ada air kosong dalam hidup kita. Ketika kita nggak baca Quran, kita rindu dengan Al-Quran. Iya, ketika kita tidak sholat malam, seakan-akan ada sesuatu yang rugi dalam hidup saya. Ya, ketika kita tidak berhadir di majelis ilmu, seakan-akan telah hilang dari saya keberuntungan hari ini. Ya, nah ini semuanya harus harus diciptakan, harus diusahakan. Ketika seseorang sudah sampai pada puncak di ini, maka sebesar apapun ujian dan cobaan dalam hidupnya itu kecil buat dia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Ma fa'ala a'da'u bi fa inna jannati fi qalbi." Apa yang dilakukan oleh musuhku kepadaku? Mereka nggak tahu kalau seandainya apa? Surgaku ada dalam hatiku dan aku akan bawa kemana saja surga tersebut. Kalau seandainya mereka membunuhku, aku berharap Allah akan memberikan syahid kepadaku. Kalau seandainya mereka memenjarakan aku, maka aku akan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga aku tidak tersibukkan dengan urusan dunia. Wa inna faruni, kalau seandainya mereka mengusir aku dari negeriku, aku akan mengajak manusia beribadah kepada Allah di negeri yang aku diusir. Subhanallah. Demikianlah keadaan orang-orang yang beriman. Ya, antara syukur dengan sabar. Ya, dari kondisi hidupnya. Nah, kenapa hari ini kita rentan dengan kegalauan? Kenapa hari ini kita cepat bosan dengan kebaikan? Kenapa kita hari ini cepat bosan membaca Quran? Kenapa hari ini berasa lama ketika kita duduk di majelis ilmu? Ya, duduk di majelis ilmu hanya beberapa 1 jam, 1,5 jam seakan-akan sudah 3 jam, 4 jam kita duduk di sini. Padahal kita sering duduk di tempat-tempat yang kadang ngomongannya ya isinya nggak ada yang bermanfaat. Kita sanggup istiqomah ya duduk berjam-jam istiqomah setiap hari. Ini harus kita ubah dalam hidup kita. Ya, maka siapa yang merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah, disitulah puncak kebahagiaan dalam kehidupannya. Tapi jadi butuh usaha dan butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajarkan doa kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, anna uhibbuk." Wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu. Diulang 2 kali oleh Rasulullah. Aku berikan wasiat kepada engkau, jangan pernah engkau meninggalkan setiap engkau akhir salatmu membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk bisa bersyukur kepadamu, untuk bisa menyebut namamu dan bisa beribadah dengan baik kepadamu. Jadi kita perlu bantuan dari Allah, kita butuh inayah dari Allah, kita butuh hidayah dari Allah, dan itu harus kita baca. Sebagian ulama mengatakan itu hukumnya wajib dan sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah, agar hati kita selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Doa itu jangan sampai lupa tuh berarti. Iya. Oke, kita sekarang ambil dari Brothers lagi, oke? Brothers tadi yang belakang silakan. Oh, belakang. Oke, silakan. Sisters masih ada waktu juga untuk bertanya, jadi disiapkan. Insya Ya, Allah silakan disiapkan. Kalau masih ada waktu kita akan ambil dari Sisters. Silakan yang pakai jaket. Ya, silakan Brothers. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz, seluruh para ulama serta kaum muslimin. Allahumma amin. Ustadz, Ana bekerja sebagai seorang konten creator. Tiap kali masuk ke bulan Desember, hati Ana tuh resah banget. Karena Ana pasti akan terkena fitnah mengenai tanggal 25 tersebut, Ustadz. Ana pernah mendengar salah satu hadis yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut. Ana khawatir apa yang Ana lakukan tersebut bisa membuat Ana keluar dari keislaman dan menjadikan Ana seorang menjadi kafir, Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Ana khawatir apa yang Ana lakukan tersebut secara terus menerus berulang-ulang dari tahun ke tahun Ana masih terjebak dalam kasus seperti ini. Ana khawatir Allah mencabut hidayah dari Ana dan Ana menjadi orang yang semakin sesat. Jazakallahu khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dan kepada saudara yang bertanya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Man taraka lillahi syai'an awadallahu khairan minhu." Barang siapa yang seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti yang lebih baik untuk dirinya. Dan syaitan punya senjata. Di antara senjata syaitan, dia menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Dia takut-takuti kita dengan kemiskinan. Ya, kalau seandainya saya tidak mengambil proyek ini, ya apa yang harus saya berikan untuk anak dan istri saya? Ya, nah bisa saja bisnis saya hancur dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah was-was dan ya bisikan-bisikan syaitan yang justru kita harus melawan. Saya punya Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang akan menjamin rezeki untuk mereka. Ini yang harus kita pegang sebagai seorang muslim dengan akidah ya dari apa yang Allah khabarkan. Kemudian yang kedua, agama ini adalah pengorbanan. Agama ini pengorbanan. Karena ketika seseorang beragama, dia sedang melakukan kecintaan dan ibadah kepada Allah. Ya, dan ketika seseorang itu bercinta, maka dia akan mengorbankan segala sesuatu kepada zat yang dia cintai. Terkadang Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk mengorbankan darah kita. Orang yang beriman, dia tidak akan mikir panjang. Dia akan mengatakan, saya sebagai hamba Allah, maka saya tinggal di muka bumi ini untuk menghambakan diri kepadanya. Dan itu dipraktek oleh para sahabat Nabi SAW. Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu. Di malam pengantin baru, tiba-tiba diumumkan jihad. Perang Uhud pada waktu itu. Kemudian Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu saking buru-burunya, beliau tidak sempat mandi wajib meninggalkan istrinya yang baru dinikahkan. Karena kecintaan dia kepada Allah melebihi daripada cintanya kepada istri yang baru dia nikahkan. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan dia di mana? Di perang Uhud. Dan Rasulullah mengatakan, aku melihat malaikat turun dari langit ketujuh memandikan jenazahnya Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan terkadang para hadirin, dalam agama ini kita harus mengorbankan hobinya kita. Itu agama. Ketika minuman keras adalah sesuatu yang paling digandrungi oleh orang musyrikin pada waktu itu atau orang-orang Arab. Bahkan setelah Islam datang, minuman keras itu tidak langsung diharamkan oleh Allah. Melalui 4 fase. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kalau seandainya Islam datang pertama kali mengharamkan A, mengharamkan B, banyak haram-haramnya, maka kita tidak akan meninggalkan yang haram tadi, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dengan fase-fase tadi. Ya, pada ayat yang terakhir yang Allah turunkan, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau telah siap dengan minuman kerasnya. Ya, bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari beliau akan menuang minuman keras dan mendengar Allah menurunkan ayat tentang haramnya khamar. Di detik itu beliau langsung menghancurkan semua kendi-kendi minuman keras sampai-sampai pasar kota Madinah terbanjiri dengan khamar pada waktu itu. Itulah agama. Seseorang harus mengorbankan apa? Hobinya dalam agama ini. Begitu juga seseorang harus menundukkan ya sesuatu yang itu membuat kelihatan cantik. Ya, dia menampakkan rambutnya, dia menampakkan auratnya. Ya, terkadang kita dituntut dalam agama ini untuk meninggalkan itu semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum wanita, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, wahai nabi perintahkanlah kepada istri dan anak perempuanmu untuk menghijabi diri-diri kalian. Para sahabiah pada waktu itu tidak berkata model bagaimana ya jilbabnya ya, yang cocok dengan wajah saya, atau tunggu saya jahit dulu, cari kain yang pas dulu, nggak ada. Ya, setelah turun ayat tersebut mereka mengambil tirai-tirai rumah mereka untuk menutupi diri-diri mereka. Karena mereka yakin ya dan menyadari saya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, saya tugas tinggal di dunia ini adalah menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan terkadang dalam dunia ini kita harus menundukkan akal kita. Akal kita harus kita tundukkan. Logika kita harus kita tundukkan. Karena banyak hal-hal dalam agama ini gak masuk akal. Banyak hal dalam agama ini gak sesuai dengan logika kita. Tetapi orang yang beriman dia pasti akan terima apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya walaupun gak masuk akal dia. Ketika tersebar isu pada waktu itu Nabi SAW di Isra dan Dimi'rajkan oleh Allah.
ke Baitul Maqdis kemudian ke langit ketujuh, jangankan pada hari itu, hari ini nggak masuk akal. Seseorang berjalan dari Jakarta kemudian kemana lah misalnya yang dekat, yang jaraknya seperti Baitul Maqdis kemudian naik ke langit ketujuh, kemudian subuhnya sudah di Jakarta lagi. Di zaman sekarang masuk akal atau tidak? Nggak masuk akal. Ya, namun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, kalau seandainya kau mendengar itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dari itu saya percaya. Itulah agama. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku dan sembelihanku hanya untuk Allah. Siapa yang seseorang mengedepankan tugas pokoknya dia sebagai hamba Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dan Allah akan memudahkan segala urusannya. Tapi kapan? Ya nggak mungkin instan. Bisa saja tahun depan, bisa 2 tahun lagi, bisa 3 tahun lagi, bisa 4 tahun lagi. Nah fase-fase itulah yang harus kita lewati dalam kehidupan kita. Dan itu ada kebaikan untuk kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Aisyah radhiyallahu taala anha, apa ujiannya? Aisyah dituduh sebagai wanita penzina. Kita tadi sudah cerita wanita-wanita musyrikah yang masuk Islam dibeat oleh Nabi SAW untuk tidak berzina, mereka teriak. Apalagi Aisyah adalah istrinya Rasulullah, dari kecil beliau seorang muslimah dan beliau tidak pernah menyembah berhala. Dituduh berzina. Sakit buat Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Allah Subhanahu wa taala dari langit ke-7 tahu enggak Aisyah tidak berzina? Tahu enggak Allah? Allah tahu. Apakah dituduh Aisyah berzina kemudian langsung turun ayatnya di besok, langsung di hari itu? Enggak. Ya, sampai-sampai Aisyah minta izin kepada Rasulullah SAW untuk pulang ke rumah kedua orang tuanya. Dan sesampai di rumah beliau bertanya, ada apa gerangan? Nabi tidak lagi seperti biasanya denganku. Dan disitulah baru Aisyah mendengar bahwasannya beliau dituduh sebagai wanita penzina. Dan sakit sekali buat Aisyah radhiyallahu taala sebagai wanita yang suci. Sekian lama Allah baru menurunkan ayat. Ya, satu kesulitan Allah akan mendatangkan sekian banyak kemudahan. Sampai-sampai kata Aisyah radhiyallahu taala, aku tidak menduga Allah akan menurunkan ayat kepadaku tentang diriku yang itu termaktub dalam Al-Quranul Karim yang dibaca sampai yaumul qiyamah. Aku berpikir Allah akan mendatangkan mimpi kepada Nabi dan memberitahu bahwasanya tidak berzina. Tapi Allah mendatangkan ayat. Inilah proses yang kita harus bersabar di dalam menjalani ujian dan cobaan. Kita bersabar di sekolah SD, kita bersabar di sekolah SMP, kita bersabar di sekolah SMA, kita bersabar kuliah S1, S2 untuk apa? Untuk menjadi seorang arsitek, untuk menjadi seorang dokter yang bisa saja kita tamat kuliah jadi dokter, hari itu kita meninggal. Kita tahu kita kan, saya akan sekolah ini sampai menjadi dokter. Kita sadar bisa saja saya belum sampai jadi dokter saya meninggal. Atau bisa saja saya dilantik jadi dokter saya akan meninggal. Tapi kita bersabar menjalani itu semuanya. Dan kenapa kita tidak bersabar dengan proses yang Allah Subhanahu wa taala menguji kita dan mencoba kita. Tapi dibalik itu semuanya ada pelajaran yang berharga untuk diri kita. Cuman perlu sedikit bersabar. Wallahu a'lam, dan kita berdoa dan memohon kepada Allah, kepada saudara yang bertanya agar diberikan kekokohan hatinya dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah Rabbul Alamin. Dan dunia ini cuma sesaat. Sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Bisa saja kita belum sempat melihat matahari terbit besok hari, ya ternyata malaikat maut telah mencabut nyawa kita. Dan kita ingin ketika Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan tidak ada sesuatu apapun yang kita lakukan kecuali hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita soleha. Pada waktu itu dia mengantar suaminya untuk bekerja. Dia berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, aku rela, aku siap. Engkau tidak membawa apapun dan rezeki kepadaku. Aku siap untuk lapar, aku siap. Tapi aku tidak siap, wahai suamiku, engkau membawa kepadaku sesuatu yang haram yang kemudian Allah akan menghadap aku dalam nerakanya. Allah, aku gak siap dengan hal yang seperti ini." Dan subhanallah, inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Tapi wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Semoga terjawab ya, brother. Dan semoga Allah mudahkan Iya betul. pekerjaan Semoga yang Allah lebih baik. kuatkan kita semua nih yang memperbaiki diri. Benar. Godaan Mungkin di sini makin ada nih kuat. brothers yang membuat konten kreator juga tapi syar'i. Nah itu ada orangnya yang bisa Oh iya, gitu. Masya Allah. Kan siapa tahu. Banyak contohnya, banyak ikhwan kita, banyak konten kreator syar'i, Masya Allah. Jangan khawatir Alhamdulillah. brother, insya Allah Allah bantu. Nah Iya, gitu ya. Masya yakin Allah. terus. Nah sisters, pertanyaan terakhir. Mohon maaf tapi kayaknya Sudah iya, tidak udah setengah berasa 10 ya. nih, iya. Udah setengah 10. Gak terasa. Mohon maaf Mohon. sisters, kita harus sudahi di atas. Benar sekali. Semoga sisters dan juga brothers lainnya yang ingin berniat bertanya Ya. tetap dicatat oleh Insya Allah pahalanya. dicatat sama Allah ya. Ya. Dan terima kasih brothers and sisters, dan Ustadz terima kasih atas nasihatnya hari ini. Dan mungkin
nasihat terakhir Ustadz ya, dimana hari ini bisa dibilang zaman penuh fitnah ya Ustadz ya. Ya. Yang kadang juga suka membuat kita tuh utur dan malah bisa mengakibatkan bencana Ustadz. Boleh Ustadz untuk terakhir Ustadz. Nah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Saya menasihati diri saya dan antum semuanya untuk lebih memperhatikan sesuatu yang menjadi sorotan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupanya kita, Allah tidak melihat bentuk fisiknya kita, Allah nggak melihat kekarnya badan kita, tapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa dan bentuk kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Sehingga disinilah harus fokusnya kita. Di sini kita harus lebih konsen untuk selalu menata dan memberikan nutrisi dalam hati kita. Karena hadirnya kita di majelis ilmu itu bukan hanya sekedar untuk mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Bukan hanya sekedar untuk mengulangi sesuatu yang telah kita ketahui. Tetapi hadirnya kita di majelis ilmu juga sebenarnya adalah untuk menguatkan diri kita, untuk mengokohkan jiwa kita, untuk membuat kita semakin istiqomah. Karena kita tidak tahu, bisa saja Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ujian dan cobaan kepada kita tanpa kita duga. Kita pulang ke rumah, tiba-tiba kita dapatkan anak kita sakit. Kita selesai kajian, kita buka HP kita, ternyata toko kita kebakaran. Ya, atau kita pulang ke rumah, tiba-tiba istri kita meninggal. Itu bisa saja menghampiri kita kapan saja. Itu bisa mendatangi kita kapan saja. Sehingga membutuhkan hati yang kuat, membutuhkan hati yang kokoh ketika kita diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya kita hanya fokus kepada fisik saja, fokus kepada pakaian saja, fokus kepada penampilan saja, kita tidak memperhatikan hati kita ketika Allah menguji kita, ketika Allah mencoba kita, maka disitulah kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian hati kita terbesit, ujian untuk saya begitu besar. Allah nggak adil. Ya, itu terkadang bisa terucap dari mulut seseorang. Ya, dan sebenarnya para hadirin yang perlu kita garis bawahi bukan besarnya ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, akan tetapi lemahnya hati kita sehingga kita melihat besarnya ujian tadi. Allah tidak akan pernah memberikan ujian melebihi dari iman seseorang. Ujian kita tidak akan mungkin lebih daripada ujian yang menimpa Nabi kita Muhammad SAW. Gak mungkin. Mustahil Allah menguji kita, mencoba kita lebih dahsyat daripada ujian Rasulullah. Gak mungkin. Tapi kenapa Nabi SAW ketika diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang beliau berkata, laqad udhiya Musa akthar min hadza fasabara. Nabi Musa telah diuji oleh Allah yang lebih besar daripada ujian kepadaku. Dan beliau bersabar. Kenapa aku tidak bersabar? Subhanallah. Kenapa itu? Karena hati beliau adalah hati yang kuat, hati yang kokoh. Ya, jadi jangan pernah absen untuk menuntut ilmu. Ya, dan teman-teman di Darabanians juga ya bersemangat terus menyebarkan ilmu. Ya, jangan pernah kita mundur karena syaitan dan bala tentaranya mereka tidak pernah diam untuk menyebarkan kebatilannya. Mereka enggak bosan, mereka enggak jenuh untuk menyebarkan kekufurannya. Bahkan mereka memanage sesuatu dengan luar biasanya. Disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, syaitan iblis itu punya istana, ya, dan dia melaporkan apa yang telah dilakukan kepada rajanya tadi, kepada iblis. Dikatakan saya telah melakukan ini, saya telah melakukan ini, saya telah melakukan ini, kamu belum melakukan apa-apa. Ya, kuatkan lagi, semangat lagi, goda lagi mereka. Kemudian ketika dikatakan saya telah memisahkan antara suami dan istri. Kemudian Raja Iblis berkata, ini yang kau inginkan. Kemudian didekatkan dengan iblis tadi. Dikasih bonus. Bonusnya apa? Didekatkan sama iblis. Dikasih hadiah untuk lebih semangat menggoda anak manusia. Jelas ya? Ya. Nah, kalau seandainya iblis punya cara dan metode dan bersabar dalam menggoda anak manusia, tentunya kita harus lebih bersabar lagi menyebarkan kebenaran. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya sesungguhnya mereka itu merasa sakit apa yang kalian merasa sakit. Ya, jadi bukan hanya kita saja yang susah menyebarkan kebaikan, bukan.
Bukan hanya kita saja susah pergi ke masjid, dilarang sana, dilarang sini, nggak boleh ngisi sana, nggak boleh ngisi sini, atau kalaupun ia peraturannya sangat ketat. Bukan kita saja diuji, orang kafir menyebarkan kekafirannya juga sulit mereka. Juga diuji, juga dicoba. Tapi jenuh nggak mereka? Bosan nggak? Mereka nggak bosan. Bahkan sesuatu yang paling mereka cintai, harta, siap mereka pertaruhkan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka mengeluarkan harta-harta mereka untuk menyesatkan kalian semua dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah bosan dengan kebaikan. Teruslah berkarya agar ada sisa-sisa yang indah dalam hidup kita setelah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan itu akan menjadi pahala yang mengalir. Ya di mana kita tidak bisa lagi beramal, di mana kita tidak bisa lagi beribadah, maka apa yang kita lakukan itulah mengalir sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Masyaallah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum ya Ustaz. Masya Allah, dan kita sampai di akhir acara dan sekali lagi kita undang kepada tadi yang mendapatkan hadiah di awal acara untuk setelah ditutup acara ini menghampiri stage atau ke belakang panggung untuk diberikan hadiahnya. Ya, dan semoga kajian hari ini bermanfaat buat kita ya, semakin kokoh lagi iman ketakwaan kita, dan kita ketemu lagi insya Allah pekan depan di Ramadan ya, di Rabu malam dan waktu yang sama insya Allah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar ingin berbagi. Dakwah yang kita emban itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada yang menyediakan mic, ada yang menyediakan apapun, nggak ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum saya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Akan bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. InsyaAllah ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita. Apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.